Shalom, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Jika kita memperhatikan dengan seksama kehidupan di bawah kolong langit ini, hampir semua orang merasakan dan mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan. Namun, kalau kita perhatikan ternyata memiliki hasil yang berbeda-beda. Sama-sama menerima matahari, menerima hujan, memiliki waktu 24 jam sehari, mendapatkan kesempatan pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua dari mereka yang berhasil. Mengapa hal itu demikian? Sebenarnya, hal ini bergantung kepada bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Hal yang sama pun terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita, di mana keberhasilan seseorang bergantung kepada bagaimana cara mereka menjalani hidupnya. Amsal 10 ayat 25 berkata, "Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Dia tetap tegak berdiri sekalipun menghadapi badai dan tofan dalam hidup." Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di dunia ini ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang fasik, yang kedua adalah orang benar. Pada saat keduanya diizinkan mengalami badai kehidupan, mengalami taufan dalam kehidupan, ternyata hanya orang benar saja yang tetap berdiri tegak, yang berhasil melewati dan bertahan di dalam hempasan badai hidup. Fasik artinya adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi hidupnya tidak mengikuti norma-norma yang Allah perintahkan. Hanya mengikuti norma dunia atau adat istiadat. Orang fasik juga adalah orang yang buruk kelakuannya. Suka menipu, suka berzina, dan lain-lain. Dan orang fasik juga merupakan orang yang jahat, yang suka menindas sesamanya, suka merampas milik orang lain. Itulah sifat-sifat orang fasik. Jika kita perhatikan di sekeliling kita, menurut saudara, mana yang lebih banyak jumlahnya? Orang fasikkah atau orang benarkah? Dan jika kita mengintrospeksi diri kita, memeriksa dengan jujur diri kita, termasuk di dalam golongan yang manakah kita? Apakah golongan yang pertama, yaitu orang fasik, atau golongan yang kedua, orang benar? Jika kita belum termasuk di dalam golongan orang yang benar, mari datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Maka Tuhan dapat mengampuni dan memperbaharui hidupmu. Datanglah saat ini juga kepada Yesus, Sang Pengasih itu. Taufan atau badai dalam kehidupan itu bisa datang kapan saja. Kedatangannya tidak pernah bisa diprediksi, tidak pernah bisa diantisipasi oleh siapapun juga. Sebagai contoh, ketika coronavirus menerpa seluruh dunia dengan cepat. Zaman dulu memang pernah ada penyakit flu, penyakit kolera, penyakit SARS yang menyebar, tetapi tidak secepat COVID-19 dan tidak menyebar ke seluruh dunia seperti virus corona ini. Hanya orang benar yang bersandar pada firman Tuhan saja yang bisa bertahan menghadapi badai kehidupan, baik dalam skala kecil, skala lokal, ataupun skala yang global. Misalnya, skala lokal ketika badai menerpa rumah tangga saudara, hubungan suami istri yang rusak, hubungan orang tua dengan anak yang terganggu, atau anak yang terlibat di dalam narkoba, atau dalam skala besar, ketika ekonomi di negara kita mengalami kesulitan dan itu terimbas di dalam kehidupan
keuangan atau ekonomi keluarga saudara, terganggulah bisnis saudara, dan lain-lain. Apabila badai datang menerpa dalam kehidupan saudara, ingatlah firman Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, belas kasihan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi badai, pencobaan di tengah-tengah dunia ini, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Shalom.